Halo, perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pada topik 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Ibnu Hibban Asidiki, yang kedua Widya Nirisa Maharani, yang ketiga Kiki Arya Dewi Sagita, yang keempat Yolanda Pitaloka, dan yang kelima Anggita Rahmawati Putri. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi, mari simak video berikut ini. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi teman-teman, pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson merupakan sebuah pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa yang memiliki kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan belajar yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Weinbrenner adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk memungkinkan semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, untuk dapat belajar secara efektif di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi menurut David Sousa adalah proses instruksional yang berpusat pada pemahaman siswa, di mana guru mengenali perbedaan dalam hal tingkat pemahaman, minat, dan kecepatan belajar siswa, dan mengajarkan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik setiap siswa. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan pengajaran dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan siswa yang beragam. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa saja ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi? Jadi teman-teman, ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut David Sousa, yang pertama, pengakuan akan perbedaan pada setiap siswa, bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari minat, gaya belajar, kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan varian stimulus yang beragam, bisa berupa visual, auditif, kinestetik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan kolaborasi dan interaksi sosial. Yang keempat, penekanan pada emosi dan interaksi. Yang kelima, keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan pemecahan masalah. Apakah teman-teman tahu apa saja unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi teman-teman, unsur pembelajaran berdiferensiasi meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengenali perbedaan setiap siswa, mulai dari pemahaman, gaya belajar, minat, tingkat kesiapan belajar, dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, fleksibilitas kurikulum, di mana guru dapat menghadirkan variasi dalam sumber daya pembelajaran, tugas, atau proyek yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pengajaran yang beragam, di mana guru dapat menggunakan pola pengajaran langsung, diskusi kelompok, atau proyek berbasis masalah. Yang keempat yaitu fleksibilitas kelompok, di mana siswa dapat membentuk kelompok kerja yang fleksibel berdasarkan tingkat kemampuan dan minat siswa. Yang selanjutnya yaitu penilaian yang beragam, di mana guru dapat menggunakan beragam penilaian seperti penilaian formatif, sumatif, atau penilaian khusus yang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Guru dapat menggunakan berbagai teknologi dalam kegiatan pembelajaran, misalnya penggunaan Kahoot, Mentimeter, Quizzes, ProProf, atau Google Form. Apakah teman-teman tahu seperti apa contoh keberagaman anak di kelas pada proses pembelajaran berdiferensiasi itu? Berikut adalah contoh keberagaman anak di kelas. Yang pertama, perbedaan kemampuan akademik.
Beberapa siswa mungkin lebih cepat dalam memahami materi, sementara yang lain memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tingkat pemahaman yang sama. Yang kedua, gaya belajar yang berbeda pada setiap siswa. Terdapat beberapa siswa yang menyukai gaya belajar secara visual, sementara yang lain mungkin menyukai gaya belajar secara auditori atau kinestetik. Yang ketiga, minat yang beragam pada siswa. Beberapa siswa mungkin tertarik pada bidang bahasa, sementara yang lain lebih tertarik pada bidang seni, matematika, atau mungkin ilmu sosial. Contoh keberagaman anak di kelas selanjutnya yaitu kebutuhan khusus. Beberapa siswa dapat memiliki kebutuhan khusus seperti kebutuhan pendidikan khusus untuk anak dengan disabilitas, ADHD, atau gangguan spektrum autis. Yang selanjutnya yaitu perbedaan latar belakang budaya. Siswa-siswa berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, mulai dari bahasa dan juga agama. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman dan perspektif siswa dalam memandang suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu kemampuan sosial emosional. Beberapa siswa mungkin sangat percaya diri dan mudah berinteraksi dengan teman satu kelas, sementara yang lain mungkin lebih memiliki sifat pemalu untuk berinteraksi dengan teman satu kelas. Contoh keberagaman anak di kelas mungkin dapat berupa kepribadian yang beragam pada setiap siswa. Setiap siswa memiliki kepribadian yang unik. Ada yang introvert, cenderung tenang, sementara yang lain mungkin lebih ekstrovert dan aktif. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat kesiapan belajar yang berbeda pada setiap siswa. Beberapa siswa mungkin sudah siap untuk belajar membaca dan menulis, sementara yang lain belum siap untuk belajar membaca dan menulis. Teori pendukung apa saja yang melatar belakangi adanya pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, teori yang melatar belakangi munculnya pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu teori sistem ekologi yang dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner, di mana beliau mengemukakan perkembangan individu dalam interaksinya dengan dunia luar dari dirinya yang dapat mempengaruhi segala aspek perkembangan individu tersebut. Teori ini meliputi sistem lingkungan yakni mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Beliau mengemukakan bahwa teori kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa kecerdasan individu dapat meliputi kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logika, kecerdasan verbal, kecerdasan visual, kecerdasan musik, dan kecerdasan natural. Yang ketiga yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual di mana kemampuan anak dapat menyelesaikan tugas secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial di mana kemampuan anak dapat menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa. Yang terakhir yaitu learning modalities. Learning modalities atau terkait dengan gaya belajar dapat meliputi 3 aspek yang biasa disebut sebagai VAK, visual, auditori, dan kinestetik. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih suka jika mendapatkan rangsangan berupa gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi visual. Sedangkan siswa yang gaya belajar auditori menyukai rangsangan berupa suara dan lain-lain. Kemudian siswa yang menyukai gaya belajar kinestetik menyukai aktivitas-aktivitas fisik seperti berolahraga dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kami mengenai topik 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi pada sintak demonstrasi kontekstual. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.